aktivitas pemasaran modern, ya, yang selalu terkait tujuan terakhir yang hanya bisa dicapai dengan membangun relasi atau konsumen. Ternyata oleh Nabi itu sudah dahulu dipraktekkan, yaitu membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Bagaimana pelanggan ini puas? Ya, bagaimana pelanggan ini setia, loyal bahasa kita. Itu. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, Nabi tidak hanya mampu menciptakan pelanggan setia. Di bahasa sekarang itu pelanggan loyal atau loyalty customer gitu ya. Tetapi juga mampu menciptakan serta menumbuhkan pelanggan yang percaya. Bukan yang setia tapi trusty customer. Jadi ada kepercayaan dari pelanggan. Dengan apa pelanggan itu percaya, pelanggan itu setia? Ya dengan dasar kejujuran, keikhlasan, silaturahmi, dan bermurah hati yang merupakan inti dan strategi bisnis pemasaran yang dilakukan oleh Nabi, sehingga pada tahapan itu beliau tidak hanya mampu mengungguli sifat murah hati ya, tetapi beliau juga telah memenangkan persaingan dengan pelanggan yang lain. Inilah kuncinya. Jadi jujur, ikhlas, bangun silaturahim, lalu curahkan rasa hormat, bermurah hati kepada pelanggan. Nah, Nabi sejak dulu memang berusaha selalu memenuhi janji. Ada di dalam surah Al-Maidah ayat 1 ya. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Nah, jadi Nabi dalam berbisnis selalu memberikan value, nilai tambah terhadap produk yang dijualnya, memberikan value terhadap produk yang dijanjikannya. Inilah kiat Nabi dalam menjamin customer satisfaction, kepuasan pelanggan. Nanti Nabi bukan hanya pada saat berbisnis kagumi kejujurannya, tetapi juga dalam aktivitas sosial dan kemasyarakatan selalu mengedepankan kejujuran. Bahkan sejak kecil Nabi sudah diketahui oleh semua pemuka agama dan tokoh masyarakat mengenai kejujurannya. Nah, itulah sebabnya Nabi kemudian diberikan gelar Al-Amin, yang dipercaya. Gelar ini bukan hanya datang dari orang yang menyukainya, tetapi juga termasuk orang yang membenci, seperti Abu Jahal ya. Ini adalah orang yang paling membencinya. Tetapi ketika ditanya mengenai kejujuran Nabi, maka ia tidak menyangkalnya. Baik, itu yang pertama, kepuasan pelanggan. Lalu yang kedua, bagaimana konsep manajemen bisnis Nabi? Yang kedua adalah pelayanan yang unggul. Nabi ketika berbisnis sangat mencintai pelanggannya sebagaimana beliau mencintai dirinya sendiri. Ini beliau implementasikan. Ada satu hadis ya yang berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi.
Tidak sempurna iman seseorang hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia cinta kepada saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, seperti halnya dia mencintai dirinya sendiri. Kita ini kan seneng ya, awak kita, jasad kita, tubuh kita, ya apapun itu, kita ini tetap selalu berusaha untuk merawatnya. Kita tetap berusaha untuk selalu dalam keadaan bugar. Itu bentuk cinta. Kita mandi berapa kali, itu bentuk cinta pada diri kita, kan begitu. Kita ingin bangun teratur begitu, agar ruhiyah kita ini terpelihara, jasadiah kita terpelihara. Nah itulah, kalau kita itu senang karo awake dhewe, cinta dengan diri kita sendiri, ya kita harus cinta dengan orang lain. Kalau hadis ini dibalik, tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Jadi tolok ukurnya itu adalah bagaimana kita bisa menumpahkan rasa cinta kita kepada orang lain. Nah, dalam konteks bisnis berarti bagaimana kita mencintai pelanggannya. Begitu pelanggan datang, seneng rak karuan. Ya Allah, pelanggan akeh, rame, orang malah tambah, wah ki ngalamat awak tambah lungrah lesu. Enggak. Jadi semakin banyak pelanggan, justru semakin banyak amal ibadah. Kan begitu. Karena konsepnya itu bukan hanya sekedar konsep yang berorientasi pada profit, tetapi konsep bagaimana membangun silaturahmi. Lah ini. Nah, oleh karena itu Nabi selalu melayani pelanggannya dengan sangat baik. Karena Nabi meyakini bahwa hanya dengan pelanggan yang setia yang dapat mempertahankan kelanjutan bisnisnya. Jadi kalau dalam konsep sekarang itu jadi customer sentris, bahasanya begitu. Semua itu berpusat kepada customer. Rajanya itu pelanggan. Satu usaha itu semakin berkembang itu karena banyaknya pelanggan. Pelanggan itu banyak ya karena tadi kepuasan, karena pelayanan. Kalau ada seorang misalnya pedagang, pebisnis, tambah akeh pelanggan nih, malah orang tambah seneng. Misalnya aku akeh pelanggan iki malah awak rekoso begitu ya, malah batinnya yus. Nah ini orientasinya berarti orientasi hanya sekedar profit saja dan sekedar untuk ya menyenangkan fisik tubuh itu saja. Tetapi bagaimana orang membangun bisnis itu nyenengke wong liya. Makanya kalau ada istilah Anda puas, kami pripun? Anda puas, kami terserah mau bahagia. Nah, kan begitu. Anda puas, kami bahagia. Kepuasan Anda adalah kebahagiaan kami. Orientasinya kepuasan, orientasinya adalah pelayanan. Anda merasa senang dengan pelayanan kami, sampaikan kepada orang lain. Anda tidak puas dengan pelayanan kami, sampaikan kepada kami. Ojo karo wong liya. Nah, ya ora mungkin gitu ya. Tadi teorinya orang kalau tidak puas itu lebih banyak. Woro-worone lebih banyak gitu. Baik. Nah, ada satu hadis yang tadi sudah saya sebut ya, bahwa
Demi diriku di tangannya seseorang tidak dikatakan beriman sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.